Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman DKV 1 yang masih saya sayangi. Kalau saya cintai nanti bermasalah. Hari ini saya akan memberikan materi dua. Yang pertama adalah desain poster dan yang kedua adalah brosur. Pada dasarnya kedua materi ini merupakan materi aplikasi DKV sebenarnya. Jadi kalau kalian hidup di desain komunikasi visual, yang pertama yang diutamakan itu adalah konsep desain itu sendiri. Jadi bagaimana perencanaan desainnya, membuat desain yang bagus, kemudian juga bagaimana memplanning desain tersebut ditampilkan di mana dan lain sebagainya. Itu sisi visual, sisi desain komunikasi visual. Sedangkan desain poster dan desain brosur, karena materi hari ini adalah dua itu merupakan aplikasi visualnya. Sehingga kalau kalian lihat bahwa ada baliho, ada banner, ada X-banner, ada E-banner, itu hanyalah aplikasi-aplikasi dari desain komunikasi visual. Dan itu merupakan perkembangan yang terus berkembang dari zaman ke zaman. Kita bisa lihat bahwa poster ini merupakan salah satu media komunikasi visual yang digunakan mungkin bukan yang paling tua ya. Karena di sebelumnya ada tipografi. Jadi kalau kalian membaca buku sejarah desain grafis itu, justru tipografi itu menjadi yang paling tua dari zaman Romawi kuno, kemudian Mesir itu menggunakan tipograf gitu. Dan poster ini baru in ketika Perang Dunia Pertama. Kalian bisa lihat poster-poster Perang Dunia Pertama itu poster-poster kayak gini. Ini dari Rusia, dari wilayah Rusia. Gitu. Bisa kalian lihat bahwa poster ini merupakan akar dari desain grafis kalau zaman dahulu. Desain grafis itu turunan dari seni rupa yang berkonsentrasi pada wilayah-wilayah promosi atau propaganda. Karena yang paling in ketika Perang Dunia I adalah propaganda untuk ikut perang atau melawan perang. Sehingga kita bisa lihat bahwa ada poster kayak gini. Ada perempuan yang dilecehkan, kemudian di bawahnya ada anak-anak yang melihatnya. Karena ini merupakan hal-hal yang terjadi di peperangan. Itulah kenapa banyak orang menantang perang, karena orang ketika melakukan perang itu banyak melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebagai manusia, untuk hidup bebas, untuk dapat melindungi orang-orang yang dicintai dan lain sebagainya. Ini artinya, apakah Anda ingin hal ini terjadi pada diri Anda? Lindungi mereka dari Bolshevisme dengan sekuat tenaga. Artinya ada orang-orang Jerman. Jadi ketika Perang Dunia Kedua itu kan Jerman menyerang Rusia dengan sangat masif. Nah, kemudian poster menjadi sangat berkembang dan digunakan untuk promosi ya, mengenalkan produk, memberi pengaruh kepada orang untuk beli sebuah produk atau mengenalkan kejadian tertentu. Poster bisa kalian lihat definisinya, selembar kertas yang berukuran besar digantung di dinding atau permukaan. Ini dari Wikipedia. Kemudian juga poster itu kalau di bahasa komunikasi visual itu adalah sebagai iklan atau pengumuman yang diproduksi secara massal. Jadi yang dinamakan e-poster itu ya dia diproduksi secara massal, dibagikan secara massal. Yang informasinya adalah sesuai dengan target audience, target marketnya, sesuai dengan konsep yang akan diangkat. Jadi bukan semata-mata membuat tulisan hanya sekedar tulisan aja. Itu nggak menyenangkan menurut saya. Prinsip desain poster yang biasa digunakan dalam periklanan biasanya ini menganut, karena dia dari desain grafis, menganut dari sisi seni rupa. Sehingga ada keseimbangan, ada alur baca, ada penekanan, ada irama, ada kesatuan. Nih, keseimbangan. Kita juga belajar pada trimatra atau dwimatra bahwa keseimbangan itu ada dua. Ada keseimbangan simetris dan keseimbangan asimetris. Formal ataupun non-formal. Apa sih keseimbangan simetris? Saya coba ingatkan kembali bahwa keseimbangan simetris itu adalah keseimbangan yang sama. Jadi kalau beratnya kiri kanan sama, kemudian visualnya yang digunakan juga sama, warna yang digunakan sama wilayah-wilayah gambar yang digunakan. Sama ini bukan dalam artian plek ya, artinya gini, ketika gambar kiri wajah si A, gambar kanan wajah si A, tidak harus seperti itu.
Coba kita lihat. Ini polanya ya, pola elemen visualnya. Jadi kiri kanan sama, atas bawah sama. Nah, misalkan biasa digunakan di bioskop-bioskop untuk menampilkan film baru. Kalian bisa lihat bahwa kiri dan kanan itu terlihat sama. Seperti cermin. Gitu kan? Yang visualnya itu tidak tidak anomali gitu. Keseimbangannya itu sama, besar muka juga sama, kemudian wilayah warna juga sama. Ya ketika menggunakan warna dingin ya warna dingin, warna panas ya warna panas. Itu simetris. Kemudian asimetris itu adalah keseimbangannya bisa dalam bentuk warna yang lain. Artinya gini, ketika tadi keseimbangan simetris itu menggunakan warna panas, misalkan warna orange ya dengan orange yang mungkin agak berat dikit gitu. Sehingga asimetris ini akan menciptakan sesuatu yang sebenarnya kiri kanan itu sama secara rasa. Gitu. Secara rasa bisa dengan menggunakan skala, kontras, gitu kan. Menggunakan elemen misalkan yang bagian tengah bisa kalian lihat ada ada poster dengan gambar tangan, bagian kanannya, bagian kiri dengan gambar tangan, bagian kanannya kosong. Gitu. Kenapa kosong? Karena dia menggunakan keseimbangan asimetris yang atasnya sudah ada wajah. Diseimbangkan dengan tipografi yang ada di bawahnya. Atau di gambar Afgan. Gitu. 2 dibanding 1. Tapi satunya besar. Nah, ini keseimbangan asimetris. Warnanya boleh sama? Boleh. Warnanya boleh berbeda? Boleh. Tapi rasanya akan berbeda ketika misalkan warna putih itu menjadi warna coklat. Nah, itu akan jomplang. Kenapa jomplang? Karena tulisan yang sudah dibuat itu cenderung menggunakan warna-warna yang berat. Warna berat itu warna merah kehitaman, hitam, itu warna berat. Kalau warna ringan itu macam warna biru muda, kemudian putih, kemudian abu-abu. Abu-abu pun sudah mulai keberat ya, dia mulai seimbang ke tengah. Tapi beberapa dari kalian yang sudah ngirim ke saya cukup bagus kok. Kayaknya nggak perlu banyak-banyak gitu. Tapi yang paling penting juga ada alur baca. Nah, ini yang menarik. Alur bacanya dari apa? Gitu kan? Contoh alur bacanya. Kayak gini. Oh, kiri kanan, bawah, atas, kanan. Atas, bawah. Ada satu contoh email dari si Sigit. Kalau nggak salah. Sigit Satrio. Sigit Satrio itu membuatnya cukup bagus. Jadi ini bisa jadi percontohan kalau kalian ingin membuat poster yang menarik. Pelan-pelan ya. Tentang Sister Soul. Kita lihat masih normal sama dengan yang lain, tapi dia memberikan alur baca dan penggunaan grid Fibonacci. Bagaimana sih cara bacanya? Gitu. Di sini juga ada keterangan yang mana ada header yang mana, image mana, tagline mana, copywriting mana, gitu kan? Ada juga yang kedua, September Ceria, Bella Bug. Gimana sih alur bacanya? Oh, dari atas ke bawah. Gitu. Ini asik nih, contoh yang menarik. Kemudian yang ketiga, kayaknya ini kerjaan deh, tapi yang bagus, ada manfaatnya juga. Nah, ini alur bacanya juga kayak gini. Kalian bisa pause tadi bagian sebelumnya. Itu alur baca. Dan kalau dia menggunakan prinsip Fibo, itu penting juga. Kemudian yang ketiga adalah empasis, penekanan. Bisa kalian dengan menggunakan judul, gambar, dan lain sebagainya. Macam-macam empasis, yang saya bilang tadi, ukuran gambar itu bisa kalian perbesar sebagai empasis. Latar belakang yang kontras itu juga bisa kalian digunakan sebagai empasis. Kemudian penekanan warna yang mencolok juga sama. Pemanfaatan bidang kosong, perbedaan jenis huruf, warna huruf itu juga bisa jadi empasis. Contoh. Prinsip empasis yang digunakan dalam poster. Bagaimana gambar kendaraan ini sebagai penekanan. Gimana gambar kursi ini juga sebagai penekanan. Kemudian ada irama. Bisa kalian lihat irama itu dengan bentuk yang sama, warna yang sama, tema yang sama, gitu. Kemudian ada kesatuan, unity. Ini penting, sehingga ketika kalian buat poster itu,
atau membuat desain apapun sebenarnya, saya selalu menekankan bahwa gunakan maksimal 2 tipografi saja. Karena kalau kalian buat tipografinya bermacam-macam, itu sangat sangat chaos sekali gitu. Ya akan sulit nanti. Nah, Unity biasanya kayak gini nih. Unity itu ada kesatuan, misalkan bentuk warnanya juga light ya light, bentuk warnanya nggak norak kayak Rinso gitu kan. Dulu temen saya SMK dulu bikin web itu kan, dia bilang web kok kayak Rinso gitu, karena menggunakan warna-warna dominan, warna-warna Rinso, merah, kuning, hijau gitu. Nah, ini merupakan contoh berupa repetition dan continuous. Repetisi dan continuous bisa kalian lihat di bagian ulat gitu kan, bagian kuning ini itu menjadi kupu-kupu, itu kan repetisi, dia menggunakan repetisi. Oh, kayak gitu alurnya. Oke, itu poster. Kemudian saya akan lanjut lagi. Brosur pun juga sama, merupakan salah satu media below the line, media lama banget yang sudah 2 dekade ini banyak digunakan oleh anak-anak DKV untuk memperkenalkan sebuah produk atau acara, tapi bentuknya lebih kompleks dibandingkan poster. Kalau poster itu kan lebih light ya, informasi yang disampaikan itu tidak sebanyak di brosur atau di website. Nah, itulah kenapa di brosur ini yang menjelaskan, dia merupakan media berikutnya. Jadi kalau kalian membuat e-poster, itu pastikan e-poster yang kalian buat itu tidak memuat banyak informasi yang tidak berguna. Karena tujuan poster itu untuk menarik perhatian. Sedangkan tujuan brosur adalah menjelaskan. Jadi sebisa mungkin brosur dan poster itu merupakan satu kesatuan sebenarnya. Jadi kalian bisa lihat bahwa brosur itu memiliki perincian informasi yang lebih baik dibandingkan poster. Kalau kalian mendesain tentang sebuah produk, tapi kalian membuat deskripsi di poster, itu sama aja menyuruh orang untuk melihat lama sekali poster tersebut. Padahal orang melihat poster itu tidak akan lama, kayak kalian nyekrol Instagram gitu kan. Kalau kalian lihat ada iklan, pasti kalian akan langsung swipe. Nggak mungkin kalian pantengin lama-lama gitu. Oh ya, ini jadi sisi desain komunikasi visualnya seperti ini, empasis yang digunakan kayak gini, bla bla bla. Nggak mungkin. Ada lagunya itu, impossible, impossible, ya gitu. Nah, itulah gunanya brosur, untuk memperinci tugasnya brosur gitu. Jangan paksa orang yang tidak sesuai dengan tugasnya, itu sangat sakit sekali kan. Nah, saat ini brosur menjadi alat marketing yang menjanjikan karena menyampaikan secara detail produk atau perusahaan. Tapi yang jadi masalah adalah brosur itu jarang dipegang, dibawa, dilihat dengan jarak yang sangat dekat di mana saja, sehingga kelemahan pertama adalah kualitasnya ini mau tidak mau ya harus memiliki informasi yang banyak, bagus, menarik, kemudian juga orang mau berlama-lama. Intensitas orang melihat brosur itu jauh lebih lama dibandingkan intensitas orang melihat poster atau baliho. Atau bahkan intensitas kalian nyekrol punya mantan. Nah, itu akan sangat berbeda sekali. Nah, brosur sebaiknya tidak bersifat informatif semata, namun juga memiliki citra. Itulah yang saya katakan tadi, bahwa brosur, poster itu merupakan aplikasi media komunikasi visual. Dasarnya dari ide apa yang ingin kalian sampaikan. Nah, itulah yang penting. Pertimbangan untuk mendesain brosurnya kalian lihat, ada tujuan, ada TA, kemudian ada pesan apa yang ingin disampaikan. Dan yang paling penting adalah brosur itu sebaiknya menyampaikan satu masalah aja. Jadi kalau kalian membuat brosur itu, pastikan dia menyelesaikan masalah satu hal. Misalkan informasi tentang akreditasi Unindra. Apa sih akreditasi Unindra, bla 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 segala macam, manfaatnya apa. Nah, itu kan satu hal yang khusus fokus ke situ. Kalau isinya itu beragam, itu akan sangat banyak sekali informasi dan tidak terfokus. Kemudian ada positioning apa yang ingin ditempatkan. Yang paling penting adalah resolusinya jangan 72 dpi, menggunakan resolusi tinggi. Kemudian spesifikasi brosurnya itu akan sangat
bergantung pada budget kliennya berapa. Dan jangan lupa perhatikan sequences. Sequences itu adalah kesinambungan antar halaman, itu namanya sequences. Standar brosurnya bisa kalian lihat, kalian bisa contoh untuk nanti tugas berikutnya. Tipe brosur juga ada pamflet. Pamflet itu yang besar, layaknya poster. Kemudian ada katalog atau booklet, B-fold. B itu 2, fold itu lipat. Jadi 2 lipat, 3 lipat. Z-fold, lipatan Z. Gatefold, lipatan pintu. Dan double gatefold. Itu akan sangat bergantung dari konsep kalian akan seperti apa. Teknisnya adalah pahami desain brief yang diberikan oleh klien. Gali informasi, kemudian kumpulkan materi, kemudian membuat sketsa, itu yang penting juga. Kemudian memilih satu atau beberapa sketsa manual terbaik. Kenapa manual menjadi penting untuk dilakukan? Seperti kemarin saya contohkan untuk UTS, saya memberikan bisa kalian lihat, saya memberikan saran untuk kalian memanualkan dulu lah, supaya ada bayangan. Kalau kalian langsung menghadap komputer, jadi brosurnya itu tidak akan memiliki jiwa biasanya. Kecuali kalau kalian sudah jam terbangnya sudah tinggi, nah itu beda urusan. Gitu. Kemudian membuat EVA brosur. Jangan lupa ditambahkan 3 mili bleednya ya sebagai area potong. Nah ini contohnya brosur lipatan. Ada lipatan gate. Tadi ada gatefold, ada Z-fold, kemudian ada B-fold, ada 3-fold. Ini masuk dalam lipatan 3-fold. Ini ada gatefold. Ini juga ada kayak mock-up gitu, kayak pop-up, bukan mock-up. Jadi kalian juga bisa menggunakan pop-up. Pop-up itu ketika kalian buka itu muncul wih gitu. Bagus buku-buku pop-up. Kayak gini buku pop-up. Pop-up. Nah, ini biasanya untuk ucapan ulang tahun atau ucapan selamat. Nah, ini juga bisa jadi mainan gitu kalau kalian mau mainan kayak gini. Gitu kan? Ini juga pop-up. Ada pop-up tutorial kalian bisa lihat, tapi konsepnya itu sama, bahwa ini akan menjadi menarik ketika itu bergerak. Sebenarnya itu kalau brosur mah. Bisa juga kalian menggunakan lipatan 6 C-fold. 1, 2, 3, 4. 4 lipatan kiri kanan. Nah, tipe fold kayak gini. Bisa kalian baca, ada half fold, kemudian letter fold, Z-fold, 2 parallel fold, according fold, half, and Z-fold. Jadi ada macam itu juga. Kemudian ada half letter fold. Kalian bisa pause video ini apabila ingin membaca lebih jauh. Ada gatefold, membuat seperti pintu. Kemudian barrel fold, Z-fold with triangle trim, artinya ada bagian yang dipotong. Kemudian ada 16 and 32 page right angle fold. Biasanya 16 and 32 page right angle fold ini adalah digunakan untuk brosur-brosur peta. Kalau kalian pergi ke luar negeri atau kalian pergi ke dinas pariwisata, biasanya akan diberikan ini. Karena apa? Karena biasanya memuat banyak informasi tentang destinasi tujuan, kemudian informasi tentang tempat tersebut, apa menariknya, dan lain sebagainya. Sehingga butuh banyak sekali. Ada 16 halaman, biasanya berisi peta banyak, gitu kan? Kemana-kemana. Itu untuk kita obrolkan pada hari ini adalah carilah, atau kalau kalian mau buat silakan, yang memuat brosur lipatannya lebih dari 2. Terserah kalian mau menggunakan lipatan Z, atau lipatan G, atau lipatan apapun yang ingin kalian gunakan. Mari kita diskusi di kelas. Thank you.